Kejamnya racun potas, cuma digigit sedikit aja. Dia bereaksi dengan liur. Nah, cuma hitungan menit aja. Di wilayah Simpei Garwi 5. Area Tingang, Garuda, Bukit Raya, Lele, harap waspada teman-teman ya. Meski tak seheboh pidana lainnya, kasus pencurian anjing peliharaan ternyata marak terjadi di kota Palangkaraya. Dalam melancarkan aksi, pelaku memainkan dua modus operandi, menjerat dengan kawat dan meracuni menggunakan bubuk potasium. Perilaku keji terhadap hewan ini sudah terjadi 5 tahun terakhir. Makin menjadi-jadi dalam setahun belakangan. Entah sampai kapan kejahatan terhadap hewan ini bisa diakhiri. Sejauh ini belum ada aksi nyata dari polisi untuk menghentikan aksi senyap para pelaku. Singgah melebon rumah aku tenang ya. Nyewu enak. Iyo sampai bon rumah kita ya. Nyangka aku menarai. Informasi yang didapat Kalteng Pos dari Rumah Singgah Anjing Telantar atau RSAT Palangkaraya, kasus kehilangan dan peracunan anjing peliharaan terbilang sangat rawan. Hampir tiap pekan ada laporan kehilangan dari warga. Pendiri RSAT Palangkaraya, Agung Priantoko, sangat mengecam aksi jahat ini. Mas Agung, selaku pegiat atau pecinta anjing, melihat fenomena pencurian anjing di Palangkaraya ini seperti apa, Mas Agung? Anda dari pandangan Fenomenanya ini sering terjadi ya. Ya. Sangat sering terjadi. Ini kenapa ya? Oleh karena mungkin banyak warga yang masih mengkonsumsi daging anjing. Daging anjing. Nah, dan yang paling sering itu laporan masuk ke tempat kami via DM di Instagram. Itu seminggu itu bisa 2-3 kali pemilik anjing kehilangan. Ataupun ada ditemukan barang bukti potasium. Itu mengetahui kalau itu diracun, seperti apa, Bang Agung? Diracun itu buktinya tuh. Biasanya barbuk masih ada. Dan kedua mulut berbusa. Mulut berbusa dan dia langsung kejang. Itu dalam hitungan detik. Berarti berapa pencurian tuh ada yang anjingnya nggak sempet diambil gitu ya? Atau ada beberapa di tempat itu. Kemungkinan nggak sempat ngambil ya. Tapi ada beberapa anjing yang sudah mati, jasadnya hilang. Daerah mana yang rawan untuk pencurian ini? Paling rawan ya. Semestinya semua daerah di Palangkaraya ini rawan. Tapi yang paling sering laporan dan aktif laporan itu ada di sekitar Kereng. Daerah Kereng Bangkirai ya. Kereng Bangkirai, terus di area UPR, Batu Suli, Bukit Raya, Galaksi yang paling baru-baru ini Galaksi, sama Tingang paling sering. Kami kan sudah mulai aktif di Instagram itu sekitar 2016. Itu sudah mulai banyak laporan dari teman-teman mengeluh tentang banyaknya peracunan anjing di Kota Palangkaraya. Dan sampai sekarang. Sepengetahuan Bang Agung itu sempat terekam CCTV pernah ya? Dan CCTV pernah. Dan ada yang tertangkap basah oleh warga juga pernah di Jalan Kakap sekitar tahun 2018. Itu modusnya seperti apa peracunannya itu, Bang Agung? Maksudnya malam, siang atau bagaimana? Paling sering itu terjadi jam 12 malam ke atas. Jam 12 malam ke atas mereka beraksi sekitar jam setengah 2 pagi sampai subuh. Nah, ketika warga lagi terlelap pada dalam tidurnya. Yang paling sering terjadi itu anjing liar yang diliarkan. Iya, maksudnya nggak dikurung di rumah gitu ya? Dikurung di rumah. Yang paling sering kehilangan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka itu ada yang berani lompat pagar. Oh, begitu ya pencurinya. Ada jejak kaki. Kalteng Pos mencoba mengumpulkan kesaksian para korban dari beberapa lokasi. Orang pertama yang ditemui adalah Yustina. Perempuan parubaya ini sudah kehilangan 10 ekor anjing dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Warga Jalan Tingang 21 itu begitu terkejut menyadari anjing peliharaannya hilang begitu saja seiring terbitnya matahari.
Yang untuk tahun ini kayaknya diracun karena mati di sebelah rumah. Habis itu kalau yang dari dulu tuh hilang. Hilang. Kayaknya dicuri. Tahu nggak kalau daging anjing itu dijual untuk dimakan itu lah? Ya mungkin sebagian itu dijual dan sebagiannya mungkin dikonsumsi. Kita nggak tahu karena kita nggak tahu orangnya yang mencuri. Jadi kemungkinan itu sebagian dikonsumsi, sebagian untuk dijualnya. Cerita miris serupa juga disampaikan Deasi. Perempuan berparas ayu itu sudah 2 kali kehilangan anjing peliharaan. Mbaknya pernah mengalami kehilangan anjing ya, Mbak ya? Pernah. Udah 3 kali, ini yang 3 kali ya? kalinya untungnya selamat. Ini yang selamat ya? Iya, ini yang selamat. Siapa namanya nih, Mbak? Namanya Milo. Itu bisa dibilang diracun sama orang. Kemudian waktu itu untungnya si Milo ini ditemuin sama orang, kemudian dibawa ke dokter hewan. Waktu itu saya dapat kabar, saya langsung berangkat ke dokter hewannya besok paginya itu. Langsung jemput Milo. Di situ dokternya ngasih tahu kalau dia sudah hampir aja mati karena racunnya itu. Sampai pada akhirnya dikasih observasi sama dokter hewannya, dikasih obat buat ngeluarin racun-racunnya, ditemuin itu sekitar segini kayak racun, entah itu apa yang dililit sama benang. Saya juga kurang tahu, itu yang bikin dia hampir mati sampai ngeluarin busa-busa. Jika Deasi menemukan bukti racun, Nova justru menemukan kawat seling yang digunakan pelaku untuk beraksi. Ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Pemandu Raya Kompleks Unkrip itu menyebut bahwa aksi percobaan pencurian anjing oleh pelaku justru dilakukan siang bolong. Ini sling yang digunakan untuk menjerat anjing saya. Kemarin waktu pagi-pagi pulang, di leher anjing saya sudah ada ini. Oh, berarti sempat selamat ya, Mbak? Iya, selamat gitu. 2 kali. 2 kali. Terjadi, iya. Tapi selamat anjing saya. Pengalaman lain terkait pencurian atau peracunan anjing pernah nggak, Mbak, dialami Mbak sendiri? Ya. Waktu itu saya sendiri yang menemukannya waktu saya jogging, itu bentuknya di daging ayam digulung pakai tisu lalu pakai benang. Nah, di dalamnya itu ada diletakkan racun potasium. Oh, gitu. Sudah dilumuri potas itu berarti ya? Iya, di dalamnya. Baunya terasa nyengat nggak, Mbak, potasnya? Enggak menyengat, enggak ada bau. Enggak gitu ya? Tetap bau kayak air. Dari sekian banyak korban yang didatangi Kalteng Pos, sepintas mereka mengetahui ciri-ciri pelaku. Mbak, apakah warga sini pernah mengetahui ciri-ciri pelaku yang selama ini mungkin ada terduga pakai apa gitu, terekam CCTV atau bagaimana? Ya, infonya dapat dari grup perumahan. Kalau misalnya pelakunya itu pakai motor Matic Beat, terus jaketnya jaket warna gelap. Dia 2 orang. Itu yang kalau peracunan tuh malam ya, Mbak, biasanya? Kalau keracunan biasanya subuh. Subuh ya, Mbak? Iya, sekitar jam 3 subuh tuh, jam 3 sampai jam 6 pagi. Karena anjing kan banyak juga. Dokter hewan sekaligus pemilik klinik hewan Paus Health Palangkaraya, Dinda Rahma Hadiputri, membagikan pengalamannya dalam menangani anjing korban peracunan. Dokter hewan bergelar Magister Sains ini pernah menangani anjing yang dalam kondisi lemah akibat keracunan. Yang dimuntahkan anjing berupa daging ayam yang sudah dicampur potasium. Selama ini yang ditemukan dalam kasus peracunan anjing itu jenis apa racun yang diberikan oleh? Sejenisnya tuh racun tikus yang berupa serbuk. Jadi dia dosisnya dibanyakin. Jadi dia kayak mungkin sekitar, kalau saya lihat itu 100 graman ya. Dan itu digulung pakai plastik, diplastikin dulu, kemudian digulung pakai ayam. Saat ini saya berada di rumah Ketua RT 8 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya. Saya akan mendatangi orang yang dulu pernah nangkap terduga pelaku peracun anjing yang pernah beraksi di daerah sini ya. Yang bagaimana ceritanya nanti tunggu. Beberapa hari lalu, Kalteng Pos menemui Depi alias Bapak Aldi, orang yang menangkap 2 pelaku peracun anjing di lingkungan tempat tinggalnya, Jalan Kakap, Kelurahan Bukit Tunggal. Mancing mereka, bawa pancing. Oh, pelakunya itu bawa mancing? Iya, bawa pancing. Modusnya mancing dia ya? Tapi nggak mancing maksudnya? Nah, nggak ada tali kail pancingnya, nggak ada. Oh, Bapak periksa dulu? Iya, saya periksa. Saya tanya, ngapain? Mancing katanya. Tapi pas saya buka jok motornya, ada karung
tai anjing dalamnya. Oh, Ya, dia ngaku nggak kalau dia habis ngaku meracun deh. anjing? Ngaku. Anjing siapa itu Pak, waktu itu? Warga Anjing Bapak? warga sini, tengah sebelah. Sempat diracun? Ya, sempat mati. Oh, sudah mati? Oh, waktu itu ketangkepnya dia waktu mau ngambil atau gimana Pak? Mau Pas baliknya balik dia mau ngambil lagi. ngambil Ya, anjing yang sudah mati tadi Pak ya? ya. Tapi keburu ketahuan. Ketahuan. Keduanya menyebut bahwa anjing hasil curian itu akan dijual ke pasar depan kantor Dinas PUPR Kalteng seharga 300.000 per ekor. Salah satu pedagang mengaku mendapat suplai daging anjing dari berbagai sumber, dibeli dari perorangan maupun didatangkan dari Banjarmasin. Ia mengaku tak pernah membeli daging anjing hasil curian atau peracunan. Yang ibu jual ini daging apa aja bu? Ya kalau ada babi hutan, ya babi potong ini, babi hutan sekarang kosong, sama RW. Oh sama RW ini anjing ya bu ya? Ya. Ibu boleh tahu untuk sekarang harga daging khusus daging anjing berapa bu ibu jual bu? Kalau sebelum tahun baru sampai sekarang nih masih kita harga 60. 60 1 kilo. Ya, kalau di hari-hari biasa paling 50. Kalau untuk sekarang ini adakah peningkatan penjualan khusus daging babi bu menjelang sesudah tahun baru atau saat tahun baru? Ya kalau sebelum tahun baru hari tanggal 31 tuh peningkatan ada. Memang setiap tahun kayak gitu. Oh iya. Pokoknya sebelum Natal, sebelum tahun baru, apapun RW, anjing itu atau ini semua mengalami peningkatan. Kalau untuk khusus daging anjing sendiri bu, ibu dapat dari mana bu? Memang kita dibeli sama orang rumahan, ada orang nawarin kita. Kalau memang kita perlu untuk banyak kan tahun baru kan banyak orang membutuhkan itu kita pesan dari Banjar. Oh dari Banjarmasin bu ya. Kalau untuk daging anjing sendiri bu biasanya adakah peternakannya di Kota Palangkaraya ini? Enggak ada. Enggak ada bu ya. Jadi kebanyakan memang anjing peliharaan rumahan. Peliharaan. Kalau kita nih nggak nentu per hari itu berapa kadang-kadang kan orang dari kampung juga banyak kadang-kadang beli. Bukannya Kota Palangkaraya ini aja gitu dari kampung. Kita supply ke rumah makan, ada orang rumah makan dari kampung pesan, nah itu mereka datang ke sini, gitu. Jadi kalau di Kota Palangkaraya sendiri biasanya peminat daging anjing ini dari mana bu? Yang ibu lihat? Ya semua kalangan aja, yang dari pendatang, yang orang sini asli dari kampung-kampung juga. Sekarang kayaknya RW ini sudah menjamur lah, tidak kayak dulu. Misalnya banyak pemesan ya bu ya, banyak pemesan khusus daging anjing. Nah, ibu adakah langganan khusus tempat memesan? Ada. Ada ya bu ya. Ya, makanya mereka yang bawa babi hutan dari Banjar tuh, sebenarnya kalau memang aku perlu dipesan, coba carikan di sana RW-nya, anjingnya gitu. Siap. Tapi kalau memang di sini cukup, Enggak pesan bu ya. Bu, adakah misalnya ibu melihat daging anjing atau misalnya pesanan hewan anjing yang dibawa tuh sudah diracun bu? Nggak pernah bu ya. Kalau yang mati di jerat bu? Orang kalau dicari di sawitan itu pakai tembak bang. Oh tembak. Kadang-kadang banyak ada peluru apa di dalamnya. Ya. Oh itu ya bu ya. Kalau yang dari misalnya hasil racun diputas di Palangkaraya ini ibu pernah tahu bu? Nggak tahu bu ya. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Kalteng, Eko Hari Yuwono, juga angkat bicara perihal ini. Ia menyebut bahwa kasus pencurian anjing di Palangkaraya makin marak dalam beberapa tahun terakhir. Eko mendorong pihak kepolisian menekan aksi para pelaku yang meresahkan warga ini. Polisi bisa menjerat para pelaku dengan pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang mengatur tentang kesejahteraan hewan atau perlindungan hewan peliharaan. Baik itu dengan cara diracun dengan potasium maupun dilakukan dengan jerat. Sebenarnya kami dari PDHI atau Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia cabang Kalimantan Tengah itu ada pasal tentang atau undang-undang nomor 18 tahun 2009 yang kemudian tentang peternakan dan kesehatan hewan yang direvisi dengan undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, itu di mana ada pasal 66 tentang kesejahteraan hewan. Mengonsumsi daging anjing bukan tanpa risiko.
Menurut Eko, daging anjing yang keracunan potasium akan sangat berbahaya jika dikonsumsi manusia. Jadi sebenarnya di dunia peternakan daging anjing tidak termasuk panas. Jadi bukan termasuk daging yang untuk diperjualbelikan di Wilayah hukum Polsek Sebangau, Palangkaraya merupakan salah satu daerah rawan pencurian anjing peliharaan. Namun, sejauh ini polisi belum pernah menerima laporan warga soal kehilangan hewan peliharaan. Tentang pencurian anjing, baik diracun atau kekerasan terhadap anjing. Untuk sementara tidak ada laporan dari masyarakat. Jika warga melapor, apakah kasus pencurian anjing bisa diproses hukum? Bisa, Pak. Untuk kita kan kena pasal 363, 362, atau dia misalnya kekerasan 406, apalagi misalnya maling anjingnya masuk ke dalam rumah, merusak rumah, termasuk masuk unsur-unsur pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun. Kanit Reskrim Polsek Sebangau, Ibda Debianto, memastikan pihaknya akan bertindak setelah menerima laporan masuk. Digarisbawahinya, polisi baru dapat melakukan penyelidikan kasus pencurian anjing bila menerima laporan dari warga. Karena itu, kepolisian mengimbau masyarakat untuk tak takut membuat laporan jika merasa dirugikan atas pencurian hewan peliharaan. Dari Palangkaraya, Jaya dan Agus PC melaporkan.